Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Al-Muqtasim Billah. Ia adalah Muhammad bin Harun ar-Rasyid. Ia menjabat sebagai khalifah menggantikan saudaranya, Al-Ma'mun. Dalam literatur sejarah, ia dikenal dengan julukan Al-Muqtasim Billah, yang berlindung kepada Allah. Ia adalah khalifah Abbasiyah yang pertama kali menghubungkan nama Allah dengan namanya. Sejak muda Al-Muqtasim yang berkuasa antara tahun 833 hingga 842 Masehi tergolong seorang militer yang memegang kedisiplinan tinggi. Ia mempunyai tubuh yang kekar dan kuat. Itu juga alasan pendahulunya, Al-Ma'mun, memindahkan hak khilafah dari putranya kepada saudaranya ini. Apalagi lawan mereka, pihak Bizantium dipimpin oleh seorang ahli militer dan strategi perang. Sayangnya, pihak tentara sendiri justru kurang setuju dengan pengangkatan Al-Muqtasim. Bahkan mereka ramai-ramai mengangkat Abbas bin Ma'mun untuk didaulat sebagai khalifah. Al-Muqtasim segera memanggil keponakannya itu ke markas induk pasukan. Setelah dinasihati, akhirnya Abbas sadar dan kembali mengangkat bayat atas pamannya itu. Kendati sudah bersikap lunak, Khalifah Al-Muqtasim tetap harus menghadapi perlawanan dari pihak Alawiyah. Kali ini dipimpin oleh Muhammad bin Qasim bin Umar bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Perlawanan itu segera dipadamkan. Pimpinannya ditawan. Lagi-lagi dengan sikap lunaknya, Khalifah Al-Muqtasim mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara. Namun pada suatu perayaan Hari Raya Idul Fitri, Muhammad bin Qasim melarikan diri dan sejak saat itu tak diketahui rimbanya. Di tengah segala kerusuhan itu, Al-Muqtasim masih sempat membangun sebuah kota indah yang dikenal dengan nama Saramenra, menggembirakan orang yang melihatnya. Lambat laun kota itu dikenal dengan nama Samarra. Sejak itu, pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Samarra yang semula berada di Baghdad. Sementara itu, pihak Bizantium yang sejak beberapa waktu lalu mengalami kekalahan, kini bangkit kembali. Daerah yang pertama diincar adalah Asia Kecil. Ia berhasil menghalau pasukan Islam dari daerah itu sampai ke bagian utara Irak dan menguasai kota Zabetra, kelahiran Al-Muqtasim. Dalam penyerbuan ke kota itu, pasukan Bizantium bertindak buas, membunuh para lelaki dan menawan anak-anak serta wanita. Mereka mencungkili mata dan memotong hidung serta telinga mereka. Disikahkan, seorang wanita keturunan Bani Hashim berteriak memanggil-manggil nama Khalifah Al-Muqtasim. Ketika berita itu sampai ke telinga sang khalifah, ia segera mengerahkan pasukannya. Pasukan Bizantium tak bisa bertahan. Mereka melarikan diri ke daerah Dashmon. Di sana berlangsung pertempuran sengit yang dalam sejarah dikenal dengan Perang Dashmon. Sisa-sisa pasukan Bizantium bersembunyi di benteng Amorium, di Galatia, kota kelahiran Kaisar Theophilus. Setelah mengalami pengepungan cukup lama, akhirnya benteng itu bisa ditaklukkan. Kota Galatia dihancur leburkan hingga rata dengan tanah. Kendati Khalifah Al-Muqtasim adalah seorang militer sejati, namun perlakuannya terhadap Imam Ahmad bin Hanbal tidak berubah. Imam Ahmad tetap dipenjara. Namun lambat laun perlakuan Al-Muqtasim terhadap Imam Ahmad mulai berubah. Bahkan ia mengagumi keberanian sang imam. Para ahli sejarah ada yang menyebutnya dengan Al-Mutsamim atau Sang Delapan. Mengapa demikian? Karena ia sangat akrab dengan angka 8. Al-Muqtasim menjabat khalifah ke-8 Bani Abbasiyah. Ia wafat dalam usia 38 tahun. Masa pemerintahannya menurut kalender Hijriah berusia 8 tahun 8 bulan dan 8 hari. Ketika wafat, ia meninggalkan 8 putra dan 8 putri. Apakah fakta ini benar atau tidak? Wallahu a'lam. Seandainya pun benar, itu hanyalah suatu kebetulan belaka. Tak ada hubungannya dengan segala keberhasilan sang khalifah. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.